السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita ini, yaitu mengenai tentang kelebihan istighfar, mengucapkan istighfar, dan apa saja keutamaan-keutamaan yang berdasarkan daripada ayat Al-Quran dan hadis serta perkataan para ulama-ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 202 pada barisan yang paling bawah, agak ke ujung sedikit. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kuntu darab bil lisani ala ahli, faqultu ya Rasulullah, laqad khashitu ay yadkhulani lisani fin nar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa aina anta minal istighfari, fa inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'atan marrah. Fa aina anta? Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa aina anta? Minal istighfari, fa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ati marran. Artinya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ini dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi, dan sahabat ini lagi Hudzaifah, adalah aku tajam lidah, yakni jahat perkataan atas ahliku, keluargaku. Maka kataku, ya Rasulullah, sungguhnya aku takut bahwa memasukkan akan daku oleh lidahku ke dalam api neraka.
Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, kemana engkau daripada mengucap istighfar, maka bahwasannya aku mengucap istighfar, astaghfirullah, di dalam sehari 100 kali. Di dalam sehari 100 kali. Kata Huzaifah ini radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, dulu kebiasaanku itu lidah tajam. Makna lidah tajam ini suka nyakitin orang, suka nyakitin istri, suka nyakitin keluarga. Tajam sangat. Zarabil lisan ala ahli. Maka dia berjumpa dengan Rasulullah mengadu hal itu karena ketajaman lidahnya. Ya, menyakitin hati. Kalau satu hari itu tak, lidahnya itu tidak tajam, tidak menyakitin, tidak senang. Tanpa disadari dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, laqad khashitu ayyadkhulani lisani finnar. Ya Rasulullah, sungguh saya takut ya Rasulullah, dengan bahwasannya memasukkan lidahku ini ke dalam neraka. Yang menyebabkan nanti aku masuk ke dalam neraka ini ya Rasulullah, lidahku ya Allah. Ya Rasulullah, karena lidahku ini selalu tajam untuk menyakitin hati orang, keluarga. Ini contoh ke keluarga, bisa mencangkupnya semua gitu kan. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia takut itu tadi, ada anggota tubuh, salah satu anggota tubuh bisa menyebabkan masuk neraka. Anggota tubuh dibuatkan berbuat taat, bisa menyebabkan masuk surga. Tangan berbuat taat, sedekah, bisa mengantarkan kepada surga. Lidah berbuat maksiat, bisa mengantarkan kepada neraka. Saya takut ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa aina anta minal istighfari. Kemanapun engkau berada, lazimkan olehmu mengucapkan istighfar. Kemana aja berada. Sebagaimana dia kemana aja menyakitin orang lidahnya begini, maka balas lagi dengan kebaikan. Kemana aja. Kenapa? Li'anni astaghfirullah. Maka sungguh aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan astaghfirullah itu dalam sehari adalah 100 kali. Bayangkan Nabi yang seperti maksum, yang terjaga daripada dosa, masih mengucap istighfar, astaghfirullah dalam 100 kali. Bagaimana nih kita? Jadi gugur itu ya. Gugur semua daripada dosa-dosa orang-orang yang mengucapkan istighfar. Kemanapun dia berada, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk. Lebih bagus lisan kita berzikir. Setiap kali ada terpleset lidah itu, astagfirullah. Terpleset dia, astagfirullah. Supaya tergugurkan dengan sebab mengucapkan istighfar. Itu perkataan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, anak daripada Abu Bakar. In kuntal mamatta bi dhanbil fastaghfirillah wa tubi ilaihi fa inna at-taubata min adh-dhanbi an-nadabi wal istighfari.
Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, artinya jika ada engkau mengerjakan dosa, maka pinta ampun olehmu akan Allah Ta'ala. Pinta ampun olehmu akan Allah Ta'ala. Dan taubat olehmu kepadanya. Maka bahwa taubat daripada dosa itu, yaitu menyesal dan mengucap istighfar, maka bahwa taubat daripada dosa itu yaitu menyesal dan mengucap daripada istighfar. Ya, ini dia. Ini kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, setiap kali engkau berbuat daripada dosa, wahai Aisyah, yang pada dasarnya tidak menasihatkan kita nih, pada hakikatnya menasihatkan kita, disampaikan kepada Siti Aisyah, kemudian menyampaikan dan hakikatnya kepada kita. Bila engkau berbuat dosa, fastaghfirillah, maka minta ampunlah olehmu akan Allah dan bertaubatlah kamu kepadanya. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat itu minan nadabi, daripada menyesal. Daripada dosa itu menyesal dan istighfar. Jadi syarat-syarat taubat itu harus ada nadab. Nadab nun dal ba itu tadi. Katanya taubat tapi tidak menyesal. Syarat daripada taubat itu dia harus menyesal. Jangan dia sudah taubat, setelah itu tidak ada menyesal, mengungkit balik. Oh, dulu saya begini loh. Masa-masa muda kalian gak ada apa-apanya. Dulu saya belum bertaubat. Jadi mengulangi lagi, itu tak usah. Seharusnya dia saya menyesal sewaktu melakukan itu. Bukan mengingatkan dia kehebatan saat dia melakukan. Bukan, tetapi dia menyesal. Menyesal daripada berbuat dosa. Maka itu adalah daripada dosanya. Taubat. Disebutkan di dalam kitab Matarul Qulub, disebut daripada Matarul Qulub bahwasannya Syekh Al-Hasan bil Al-Khadim, tingkatan daripada istighfar seseorang itu ada 3. Dalam kitab Matarul Qulub karangan Syekh Muhammad Al-Hasani bin Al-Khadimi. Beliau berkata dalam kitabnya, ada 3 tingkatan tingkatan
istighfar itu. Satu, istighfar suhbatu nadabun. Istighfar diiringi dengan taubat. Ini ya. Istighfar. Yang kedua, istighfar yaitu istighfarnya diiringi dengan daripada salah dan hina. Kemudian istighfarnya diiringi dengan bohong. Ini tiga. Yang sempurna adalah nomor satu. Jadi yang agak ke bawah lagi, dia istighfar tapi diiringi menghinakan dirinya. Maka bila dia diiringkan dengan taubat, maka syaratnya nadab. Syaratnya artinya menyesal. Nadamun. Menyesal. Ya? Itu. Demikian disebutnya. Jadi kesempurnaan istighfar itu harus disertai dengan taubat. Kesempurnaan istighfar harus disertai dengan menyesal. Makna taubat itu harus menyesal, disebutkan di sini. Taubat daripada dosa itu adalah menyesal, yaitu daripada dosa-dosa. Istighfar yang paling ke bawah kali, tingkat yang paling bawah itu ya bohong. Dia taubat, tapi sama seperti taubat, besok nggak mau lagi lah makan ini, tapi besok dicari ya juga makan tuh. Nah, itu namanya taubat bohong. Itu paling rendah. Taubat sayang, nanti saya akan sholat. Rupanya enggak sholat. Taubat saya, nanti saya akan ngaji. Rupanya tak ngaji. Itu namanya taubat bohong. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Hasani bin Al-Khadim dalam kitab Matarul Qulub. Mataharatul Qulub. Yang sempurna adalah ini. Istighfar itu tingkatan. Makanya kalau orang yang beristighfar harus istighfarkan lagi dirinya. Ini istighfar yang pertama. Bukan hanya dia istighfar di mulut saja, akan tetapi juga tidak mengulangi akan kesalahan-kesalahan yang lampau. Dah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengata di dalam istighfarnya itu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengata di dalam istighfarnya itu. Dalam istighfarnya itu Nabi mengucapkan, Allahumma ghafirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri
wa ma anta a'lamu bihi minni. Artinya, hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan kesalahanku dan akan bebalku, bodohku, dan akan berlebih-lebihan dalam perbuatanku dan barang yang engkau ketahui dengan dia daripada aku. Ini istighfar Nabi nih. Ya. Dalam istighfar Nabi mengucapkan doa ini. Dia ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Setelah itu Nabi mengucapkan doa ini. Allahumma ghafirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan kesalahanku dan bebalku dan akan berlebih-lebih di dalam perbuatanku dan barang yang engkau ketahui dengan dia daripadaku. Ampuni ya Allah. Nah, ini doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Doa yang dibacakan Nabi, Allahumma ghfirli jaddi wa hazali wa khati'ai wa amadi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli jaddi wa hazali wa khati'i wa amadi wa kullu dhalika indi. Hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan kesalahan yang sungguh-sungguh. Kesalahan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh ya. Dalam perbuatan kita kadang ada yang serius, ada salah. Mohon kepada Allah. Itu Nabi. Dan bergurau-gurau tanpa disadari kita telah bergurau-gurau sehingga jatuh kesalahan. Minta maaf pada Allah. Ya, kadang-kadang dia persoalan agama tapi bergurau-gurau gitu. Itu jatuh kesalahan itu. Agama dibawa main-mainnya. Kan cuma canda, tapi sudah jatuh. Itu mohon Nabi demikian. Nabi walaupun tidak ada canda, tetap juga Nabi minta ampun. Wa hazali, dan yang tersalahku, dan yang aku sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Dan segala yang demikian itu daripadaku. Itu yang dibacakan. Itu Nabi yang baca. Boleh untuk sendiri ya, boleh baca. Kemudian Nabi mengatakan lagi dalam ucapan istighfarnya itu, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan kesalahanku yang terdahulu dan kesalahanku yang kemudian dan kesalahanku yang tersembunyi dan kesalahanku yang nyata. Minta ampun tuh. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Dan kesalahanku yang engkau ketahui dengan dia daripada aku. Engkaulah yang mengampuni dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian. Dan yang engkaulah yang kuasa atas berbuat sesuatu. Itu dibaca. Lengkap di situ tuh doa Nabi itu. Lengkap di situ yang kita bacakan. Hafal enggak tuh, Pak? Pak dia hafal itu? Sebelum tahiyat akhir itu dibaca. Apa namanya sebelum salam?
Sebelum salam itu dibaca. Ada yang baca itu enggak? Hah? Ada yang baca itu enggak? Ada yang baca itu? Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada sebagian lagi. Wa ala kulli syai'in qadir. Itu ada di kitab rukunan loh. Ada di kitab rukunan. Bukan hanya dalam kitab rukunan, kitab ini kita pegangnya ada. Hah? Kita cek yuk. Supaya nanti dihafalkan. Itu amalan daripada Imam Al-Ghazali. Nah, halaman 65. Itu halaman 65 nanti cek kembali ya. Jadi sebelum Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamati syarri fitnatil masih dajjal. Setelah itu sambung baca doa tadi. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Halaman 65 coba dibaca. Ya, halaman 64 dulu. Halaman 64. Ya. Baca oleh mau duduk untuk mengulang kembali duduk. Halaman 64. Baca oleh mau duduk tasyahud yang akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ada yang baca itu? Ada yang baca itu enggak? Seperti ini tahiyatnya? Hah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa zurriyyati. Ada baca itu? Hah? Nah, baca kan? Padahal kita barusan kemarin bacakan salawat yang paling afdal apa? Ini kan? Ketemu kita lagi. Ada dua riwayat. Yang salawat yang biasa kita baca, tapi Imam Al-Ghazali memilih kepada ini. Ini yang afdalnya. Kenapa? Zuriat Nabi dapat masuk ke dalam doa itu. Azwajih, istri-istri Nabi masuk dalam doa itu. Karena bukan hanya kepada Nabi, tetapi ahlinya, zuriatnya, kemudian kita harus doakan. Nah, itu. Makanya Imam Al-Ghazali memilih ini. Jadi enggak salah yang kita baca, enggak salah. Tetapi ada yang afdalnya. Ini dia. Maka setelah itu, apa baca lagi? Fil alamina innaka hamidum majid. Lihat baca. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati min fitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghribi wal maghrami. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Aduh panjang juga kayak gini. Tapi ini yang benar. Ini yang benar. Ya, anak-anak yang ngaji maghrib sudah hafal ini mereka. Jadi model ini dia hafal, model ini dia hafal. Harus semua dia hafal. Jadi tinggal dia memilih yang mana afdalnya. Ya, mau doa yang biasanya kan taunya fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi kita baca ini. Jadi dalilnya jelas. Nah, barulah ucapkan salam, assalamualaikum. Dah, Nabi mengucapkan doa ini. Karena doanya, ampuni dosaku ya Allah, barang yang terdahulu, ampuni dosaku ya Allah, barang yang akan datang, ampuni ya Allah dosa yang jelas, dosa yang tersembunyi dan dosa yang belum tersirat kulakukan, ampuni ya Allah. Nah, kan luar biasa bila dibawakan. Ampuni dosaku ya Allah saat aku berbuat salat takbir tadi, baik sengaja maupun tidak sengaja berbuat kesalahan, maka pada akhir sebelum salam kan baca doa ini. Nah, masuk. Bisa dicek di kitab rukunan, boleh. Kitab Mabadi Fiqhiyah, kitab dasar anak itu ada. Kemudian dalam kitab Kifayatul Ghulam Syekh Ismail Al-Minkabawi yang karangnya, nah, itu ada. Baca doanya.
Doa salat. Boleh, yang seperti biasa juga boleh. Kita kan ambil yang terbaiknya, afdalnya di antara ulama-ulama lakukan. Dah. Itu dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadhnibu dhanban fayahsinu at-tuhura thumma yaqulu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfirullah illa ghufira lahu." Thumma tala qawluhu ta'ala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu." Dia baca ayat seperti tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadhnibu dhanban fayahsinu at-tuhura thumma yaqulu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfirullah illa ghufira lahu." Thumma tala qawluhu ta'ala. Apa yang dibacakannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Al-ayah. Tiada daripada hamba Allah Ta'ala yang berbuat dosa akan beberapa dosa, maka membaiki ia akan air sembahyang. Dia berbuat dosa, kemudian dia berbuat dosa, kemudian dia membaiki akan air sembahyang. Maksiat dia, dosa dia, maka diambilkannya air sembahyang. Dia memperbaiki air sembahyangnya. Kemudian maka ia berdiri. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat. Kemudian mengucap ia astaghfirullah. Yakni kemudian ia meminta ampun kepada Allah, melainkan mengampuni Allah Ta'ala baginya. Kemudian dia membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan firman Allah Ta'ala. Apa katanya? Walladzina idza fa'alu fahishatan, hingga akhirnya. Itu dosanya diampunkan itu. Dia berbuat maksiat saat itu, ambil wudu, kemudian salat sunat, kemudian baca istighfar, setelah itu dia baca ayat ini, maka Allah ampunkan akan dosa-dosanya. Paham ya? Nah, tinggal ngamalkan aja nih. Di hadis Nabi ini mengatakan, bila berbuat dosa engkau, salatlah dengan salat, perbaiki wudu. Nah, itu maksudnya. Kenapa kita perbaikin wudu? Kenapa kita harus disebutkan perbaiki wudu? Karena setiap kali kita perbaikan wudu kita, artinya sempurnakan wudu, maka dalam wudu kita itu, maka setelahnya gugur dosa di mata, gugur dosa di hidung, gugur dosa di mulut, gugur dosa yang ada di kuku nih. Nah, maka setiap kali berbuat kali dosa, ambil wudu. Di situ makanya dianjurkan kita, yaitu sunat dalam keadaan apapun itu berwudu. Sunat. Lebih lagi ketika dia itu berwudu. Ya. Dia berwudu. Bila dia itu dalam keadaan meninggal, man atahul malikal maut, barang siapa yang meninggal dia didatangkan oleh malikal maut, fahuwal wudu, maka dia dalam keadaan wudu, maka ia dikatakan mati dalam keadaan syahid. Datang dia, karena udah gugur dia itu dosa-dosanya itu. Setiap kali wudu, jangan kita remehkan. Kemanapun lah. Mau ke pasar, mau ke jalan, mau pulang, berwudu saja. Itu dosa digugurkan. Makanya kata Nabi, perbaiki wudu. Ucapkan istighfar, kemudian baca ayat tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ayatnya ada di Fadilatul Istighfar pada barisan yang kedua. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asarru man istaghfiru wa in 'ada fil yawmin 70 marrah." Tiada mengekali akan dosa oleh orang yang mengucapkan ma asarru man istaghfaru. Orang yang mengucapkan istighfar. Wa in 'ada, dan jika kembali ia akan dosa itu dalam sehari 70 kali sekalipun.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asarru man istaghfaru wa in ada fil yaumi 70 marratan." Tiada mengekali akan dosa oleh orang yang mengucap istighfar, dan jika kembali ia akan dosa itu di dalam sehari 70 sekalipun. Setelah istighfar, lakukan dosa lagi. Walaupun dia dosa, gugur juga dosanya. Maka dia lazimkan, dia kekalkan itu dengan mengucapkan istighfar. Ditambah lagi wudu, ditambah lagi nyesal. Walaupun dia lakukan itu. Nah, ini pernah kita sampaikan ini di dalam kitab Tajul Arus itu. Bab taubat, istighfar. Teruslah engkau. Walaupun engkau banyak maksiat sekalipun, maka jangan engkau tinggalkan mengucapkan istighfar itu tadi. Seorang penuntut ilmu begitu. Orang penuntut ilmu ini, maka dia itu jangan pernah dia tinggalkan daripada mengucap istighfar. Jangan pernah. Karena apa? Karena di dalam mengucap istighfar itu mendatangkan bukan hanya ampunan, tetapi mendatangkan kuat hafalan. Mendatangkan daripada kuat hafalan. Ya? Ada amalan yang dibacakan seorang penuntut ilmu. Ada amalan ini. Dan ini dibacakan ba'da subuh 3 kali. Yang menyebutkan ini adalah Al-Habib Ibrahim bin Smith, pengarang kitab At-Taqrirus Sadidah. Beliau sampaikan itu dalam kitabnya An-Nujumul Az-Zahirah. Beliau kutip perkataan daripada istighfarnya Imam As-Suyuti. Kan Imam Suyuti pengarang Lubbul Hadis, yang hadis beliau disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama mazhab Syafi'i, pakar hadis, ahli fikih. Beliau kutipkan dalam kitab. Seorang penuntut ilmu, dia harus membacakan doa ini bila ilmunya sampai, bila dia ingin kuat hafalan. Dia baca itu ba'da subuh 3 kali. Apa dibacanya? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal wal apa? Kok takut-takut? Dah tahu, dah jelas dalil, kok takut? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hayyal qayyum wa atubu ilaih badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i syarr wa israfi anni nafsi wa atubu ilaih. Itu kan? Nah, di dalam kitab itu menyebutkan hayya qayyuma juga. Jadi dapat 4 referensi itu. Kuatnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'il jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Hafal? Hah? Belum. Ya, dijujur dia. Amalan seorang penuntut ilmu dibaca setelah subuh. Sendiri boleh juga ya. Sebelum bangkit aja. 3 kali kok. Setelah salat subuh. Malamnya dibaca Astaghfirullah alladzi
لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع جرم على نفسه وأتوب إليه. Bisa baca kan? Di barisin ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum badi'is samawati wal ardi wama bainahuma min jami'i jurmi ala nafsihi ala nafsihi wa atubu ilaihi. Baca 3 kali setelah subuh. Terkutip dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah, karangan kitab pengarang Al-Habib Ibrahim bin Smith. Istighfarnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, beliau katakan di sini faidatun. Faidatun, barang siapa mengucapkan istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'is samawati wal ardi wama bainahuma min jami'il jurmi ala nafsihi wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah akan terangkan ilmu yang dia pelajari. Amal ini pada subuh 3 kali. Ajarin untuk diri sendiri pun bisa. Ala nafsi pakai ya, diriku. Ala nafsi. Amalan Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang imam yang alim, faqih, ahli hadis. Nih, ini adalah yaitu amalan bagi orang yang dia ingin mendapatkan ilmu. Kemudian di istighfar ini selain daripada untuk mengampunkan dosa, juga istighfar ini dapat mendatangkan rezeki, dan juga dapat mendatangkan yaitu anak, ya, diberkahi dari dikaruniakan daripada anak dan harta masuk. Dibaca istighfar. Baca istighfar. Mana istighfarnya dibaca? Disebutkan oleh Imam Muhammad Abdullah Al-Jundani
Ad-Dimyati Asy-Syafi'i dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah syarah Arba'in. Dalam syarah Arba'in. Maka di situ di dalam muqaddimah kitab beliau itu berkata, qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, man ahabba, barang siapa yang menyukai ayyaktira, membacakan istighfarnya itu, dia baca daripada istighfarnya man ahabba ayyaktsara maluhu wa waladuhu. Barang siapa yang ingin dia banyak hartanya, kemudian keturunannya, kemudian disebutkan lagi wa yubariku fi rizqi, dan rezekinya itu berkah. Wa yubarihu fi rizqihi, dan rezekinya berkah. Falyaqul, maka bacalah ia, innahu kana ghaffara 70 marrah, 70 kali. Catat ya. Yang mau punya harta baca ini. Yang ingin mempunyai keturunan baca ini. Yang ingin rezekinya berkah baca ini. Mana tulis? Ini aja ya. Terlalu tinggi. Kalau ada kursi nanti mereng-mereng ya. Hapus. Silau. Si ngantuk enggak? Silau. Nanti Pak Wan sini aja duduk. Catatnya. Jadi nampak. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Lu'lu'iyah. Kitab ini adalah syarahnya Arba'in An-Nawawiyah. Syarah hadis Arba'in ya. Hadis Arba'in. Hadis Arba'in pengarangnya Syekh Muhammad Abdullah Syekh Muhammad Al-Jundani Al-Dimyati Asy-Syafi'i. Beliau ini menunjukkan dia itu mazhab Syafi'i, maka digandengkan namanya. Dia bermadzhab Syafi'i. Maka hati-hati baca hadis Arba'in yang ada syarahnya. Karena hadis Arba'in dari ulama lain pun ada juga mensyarahkan hadis Arba'in, tapi versi dia. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, cari yang syarahnya, yang versinya mazhab Syafi'i. Nanti masukkan pemikiran ke situ. Hadisnya benar. Hadisnya dari hadis Imam Nawawi, tapi syarahnya berbeda. Ada yang banyak mensyarah-syarahkan itu selain daripada mazhab Syafi'i. Maka cari mazhab Syafi'i. Fathul Mubin. Fathul Mubin itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata di halaman muqaddimahnya agak di sini kan, akan kelebihan daripada istighfar. Kelebihan istighfar. Apa kata beliau? Man ahabba ayyakthura. Man ahabba ayyakthura maluhu wa waladuhu wa yubariku rizquhu falyakul, maka baca oleh innahu kana ghaffara. Bacanya ghaffara 70 marratan.
Ini dibaca. Barang siapa, artinya ke sini. Barang siapa menginginkan, menyukai banyak harta, maluhu, hartanya, anak, gitu. Ingin anak dia, menambah lagi anaknya dan rezekinya berkah. Maka baca olehnya. Baca olehmu. Istighfar. Apa dibaca? Innahu kana ghaffara. Ada kan wirid yang kita bacakan? Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Terus ya kan? Ghaffara. Ini yang dibaca. Innahu kana ghaffara. Dibaca 70 kali sehari. Ya, 70 kali sehari. Dalam satu hari itu ini baca. Innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Yang berkata itu ulama besar. Alim, ahli hadis. Muhammad Syekh Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Ini. Muhammad bin Abdullah. Siapa yang berkata ini? Beliau mengutipkan ini perkataan ba'du salaf, ulama-ulama salaf. Ulama salaf berkata, kelebihan istighfar adalah ulama salaf berkata. Ulama salaf berkata. Ulama salaf berkata. Kalau ulama salaf pun dekat dengan Nabi. Apa kata mereka? Itu dia. Man ahabba. Bacanya. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffar. Ya. Baca istighfar dulu. Baru dibacakan daripada 70 kali. Nih. Baca dulu. Istighfar ini, baca istighfar baru lanjut ini. Misalnya ini dah. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Falyaqul. Sini falyaqulnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dah? Astaghfirullah. Ini baca. Jika ingin dia. Dan zikir ini terkutip dalam Al-Quran. Yang semua ini bisa dilihat di dalam Quran surat Nuh. Ayat 10 sampai 12. Anjuran dari Al-Quran. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Dalam surat Nuh itu ayat 10. Anjuran. Jadi ulama salaf itu merujuk kepada Al-Quran. Kemudian ulama salaf menyimpulkan dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam yaitu kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi siapa ingin banyak harta, siapa ingin berkah rezekinya, siapa ingin anak, maka Allah akan karuniakan bila diamalkan ini. Istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ghaffar itu ya, ghaffar tambah tasydid itu berlimpah luah ampunannya. Berlimpah luah, ghaffara. Baik, ini amalan. Ini susah untuk didapatin ini. Susah untuk dapatkan. Catat baik-baik. Kemudian amalkan supaya tidak hilang. Yang mana mampunya. Enggak mungkin amalkan semua. Kita menuntut ilmunya saja udah pahala banyak. Mencatatnya saja udah pahala banyak. Apalagi mengamalkannya. Jadi bertahap-tahap. Pelan-pelan.
Bila dia ingin mengamalkan langsung, bagus. Ya. Yang paling enak mana? Tuh. Kalau ini hafal juga, lama-lama dan nanti hafal. Ya. Jika dia seorang penuntut ilmu, hafal nih. Jika ingin dia mencari kekayaan, melimpah hartanya, boleh baca tuh. Bukan dilarang, tidak dilarang, baca. Astagfirullah, innahu kana ghaffar. Dalil Qurannya merujuk ke mana? Ulama ini di Quran surat Nuh 10 ayat 11, ayat 12. Lihat kembali. Ayat 12-nya yursilus samai. Allah limpahkan, luaskan itu hujan. Orang yang mengucapkan istighfar limpah. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita berdasari ilmu ini karena nanti kalau jumpa hari Senin kan lupa lagi, mumpung sekarang Selasa Rabu kan. Rabu besok udah Siratul Mustaqim. Jadi mumpung teringat catat terus. Nanti lain lagi. Oke, kita tutup doa dulu nanti catat lagi. Now. Wa ma bainahuma min jami'i jurmi. Mana ini kan? Wa yubariku rizqahu. Wa yubariku rizquhu dan berkat. Dan berkat dan memberikan berkat. Tambah lahu rizqahu. Barang siapa yang ingin membanyakkan hartanya dan anaknya, wa waladahu, dan ingin berkat daripada baginya hartanya, rezekinya, maka katakan olehnya, falyaqul, ucapkan olehnya, astaghfirullah innahu kana ghaffara 70 marrah. Ya, kita tutup dulu ya, nanti baru tulis. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ansina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Demikian kelebihan istighfar yang kita bacakan ini. Bukan hanya Allah ampunkan dosa, kata Nabi, bukan hanya itu saja, maka Allah luaskan rezeki dan hajat kita dan dijauhkan kita daripada segala sesuatu yang tidak kita kendaki. Perbanyaklah mengucapkan istighfar sebagaimana Nabi mengatakan, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa kita sebanyak daripada buih yang ada di lautan. Mudah-mudahan ada manfaatnya amalan-amalan ini. Silakan untuk amal, silakan dicatat dan sampai hilang, dan buat sesuatu yang tidak akan terlupakan daripada amalan ini.
yaitu baik di catatannya atau diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.